We hope listener, sesaat lagi kita akan mendengarkan suara gembala bersama Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Selamat mendengarkan. Sekali lagi Bapak Ibu Salam, Saudara, kita harus mengerti bahwa 100 tahun ke depan ada sesuatu yang luar biasa yang Roh Kudus kerjakan dalam gerejanya. Tuhan memberi tugas buat saya dan saudara bagi gereja Tuhan. Yang pertama, menyelesaikan amanat agung. Kenapa amanat agung ini perlu diselesaikan? Sebab ini kunci kehadiran Tuhan, kunci kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita baca dalam Injil Matius pasal 24 ayat 14, kita baca bersama-sama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Katakan amin. Ini kuncinya, saudara. Kalau saya terjemahkan balik, Tuhan tidak pernah akan datang kembali. Tuhan tidak pernah datang kembali kalau berita kerajaan Allah ini, Injil kerajaan Allah ini tidak diberitakan, disampaikan kepada semua bangsa-bangsa. Tapi tatkala berita Injil kerajaan ini menjangkau semua bangsa, Tuhan janji pada waktu itulah kerajaan Allah, pada waktu itulah Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, saudara, Tuhan mau kita unity satu sama lain. Ini kerinduan hati Tuhan, ini doa Tuhan Yesus. Dia mau kita unity. Dimulai dari keluarga kita, saudara. Dimulai dari hubungan suami istri. Suami istri, kalau selama ini kita berjalan masing-masing, stop dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mau keunitian ini dimulai dari suami istri. Keunitian ini Tuhan mau dimulai dari sebuah keluarga. Keunitian ini Tuhan mau kepada kita semua, sesama hamba-hamba Tuhan, sesama gereja, unity di dalam Tuhan. Sebab kenapa Tuhan mau kita unity? Tuhan memberikan satu hikmat bagi saya. Tuhan katakan begini, kalau kamu unity, kalau saya dan saudara hidup dalam keunitian, ada kekuatan rohani yang sangat dahsyat. Ada kekuatan rohani yang luar biasa di dalam hidup kita untuk kita mengalahkan musuh kita. Baik yang dari dalam maupun yang dari luar. Ada kekuatan rohani kita. Saudara Tuhan kasihi. Makanya ada dulu waktu kami masih sekolah negeri, ada ungkapan begini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semua kita unity. Yang ketiga, kita semakin menyadari hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda untuk memimpin kebangunan rohani di akhir zaman ini. Saudara, sebagai anak-anak muda, jangan serahkan hidup saudara kepada dunia ini. Jangan serahkan hidup muda saudara untuk dosa. Tapi serahkan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan melihat, engkau akan mengalami Tuhan sedang membangkitkan saudara. Tuhan sedang memakai anak-anak muda untuk memimpin kebangunan rohani di akhir zaman. Katakan amin. Dan saya juga percaya yang tua juga dipakai Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Angkat tangan Bapak Ibu, panggil nama dia, Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Tuhan Yesus, kau segalanya bagiku.
sepanjang hari berdoa berkata sama Tuhan, Tuhan berikan rema Tuhan, berikan pesan Tuhan yang sederhana saja, yang membuat saya mengerti. Gak usah muluk-muluk, gak usah tinggi-tinggi, sederhana saja Tuhan, supaya kami mengerti. Saudara, Pak Niko berkata soal Simon Petrus menjala ikan di Danau Tiberias. Saudara, waktu saya mendengar ini, nyamber di hati saya. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Teruskan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-muridnya tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Teruskan. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan dan berkata, tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Katakan amin. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, ada pembelajaran rohani yang sangat kuat yang Tuhan mau saya dan saudara mendengar. Yang pertama, saudara, Alkitab berkata Simon Petrus bersama teman-teman yang lain sedang berada di pantai Danau Galilea. Saudara, danau ini sangat terkenal. Terkenal di seluruh dunia. Kenapa terkenal? 2 alasan. Yang pertama, di wilayah Danau Tiberias itu 85% Tuhan banyak melakukan mujizat di daerah pantai Danau Tiberias. 85%. Saya dan saudara, kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan melakukan mujizat, biar tahun 2023 saya dan saudara mengalami mujizat. Saudara, saya tidak tahu siapa orang, tapi saya percaya engkau mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Petrus berkata kepada teman-temannya, "Aku mau menjala ikan." Teman-temannya berkata, "Kalau kamu menjala ikan, kami juga ikut menjala ikan." Saudara, dari ayat ini Tuhan memberitahu saya bahwa perkataan Petrus itu punya pengaruh yang dahsyat buat teman-teman yang lain. Saudara, perkataan Petrus punya pengaruh, punya dampak yang luar biasa untuk teman-temannya. Saya memberitahu kepada kita semua, perkataan saudara dan perkataan saya punya dampak, punya pengaruh kepada orang lain. Katakan amin. Tapi pertanyaannya adalah pengaruh positif atau pengaruh yang negatif. Tuhan mau perkataan saya, perkataan saudara, bagi orang yang mendengarnya, punya pengaruh yang positif, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jauh dari Tuhan berbalik dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Perkataan saudara dan perkataan saya punya pengaruh. Tapi Tuhan mau pengaruh yang positif kita lakukan bagi banyak orang. Katakan amin. Yang kedua, saudara, Alkitab berkata dengan jelas, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Pagi hari itu, Yesus berada di pinggir pantai.
Sepanjang malam-malaman murid-murid Tuhan sedang berusaha untuk menangkap ikan. Alkitab berkata tidak ada seekor pun yang masuk ke jala Petrus. Tapi pagi itu Alkitab berkata Yesus berdiri di pinggir pantai. Saudara, saya tuh dalam hati tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan berdiri di pinggir pantai? Menanti murid-murid Tuhan. Kenapa Tuhan? Saudara, tiba-tiba Tuhan bicara begitu lembut, begitu jelas. Aku berdiri di pantai menanti-nantikan murid-muridku. Ini memberitahu kepada saya dan saudara. Dia lakukan itu karena kasih setia Tuhan kepada murid-muridnya. Katakan amin. Kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara. Setiamu lebih dari bibirku memegang Engkau seumur hidupku kan memuji tanganku. Saudara, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya, di dalam hidup saudara. Setiap kali saya ngomong gini, rasanya saya ingin nangis. Saudara. Berapa banyak kita seringkali mengecewakan Tuhan. Berapa banyak seringkali kita melupakan Tuhan. Berapa banyak kita seringkali tidak setia sama Tuhan. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap setia kepada saya dan saudara. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari hidup kita. Katakan amin. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Sebenarnya begitu gampang Tuhan meninggalkan mereka. Begitu mudah Tuhan melupakan mereka. Kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan tidak bisa. Dia ingin tunjukkan kepada murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya melupakan dia. Bahwa dia Tuhan yang setia. Buat kita semua. Katakan amin. Ayat yang kelima berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ini menarik saudara. Tuhan tanya kepada murid-muridnya, hai anak-anak, apakah engkau mempunyai lauk pauk? Kenapa Tuhan tanya? Bukankah Tuhan tahu keadaan murid-muridnya sedang gagal? Bukankah Tuhan tahu keadaan murid-muridnya sedang mengalami kekecewaan karena tidak berhasil, belum berhasil dalam hidupnya? Kenapa Tuhan tanya? Padahal dia tahu. Jawabannya adalah Tuhan mau saya dan saudara. Tuhan menunggu, Tuhan butuh apa yang disebut pengakuan dari kita. Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 10 berkata, dengan hati yang percaya, engkau dibenarkan. Tapi dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati, telah bangkit bagi kita. Kamu diselamatkan. Kalau kamu mengakui itu. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8-9 berkata, kalau kamu berkata kamu tidak berdosa, kamu menipu diri sendiri. Tetapi siapa yang berkata mengaku bahwa hidupnya berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan itu adil dan setia. Maka Tuhan mengampuni dosa, segala dosa kejahatan kita. Pengakuan. Kita semua belajar rendah hati. Dan berkata sama Tuhan, Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak mampu.
Tanpa Tuhan, kami tidak berhasil. Tapi bersama Tuhan, oleh karena Tuhan, kami berhasil. Kami diberkati Tuhan. Salah satu karakter manusia yang tidak Tuhan berkenan adalah tidak mau mengakui di hadapan Tuhan. Tidak pernah mengakui dosanya, tidak pernah mengakui kesalahannya. Tidak pernah mengakui apa yang diperbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak mau mengakui, kita selamanya mengalami diskomunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengakui, kita jujur mengakui kesalahan, kekurangan kita, percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Ayat 6 berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, engkau akan mendapatkan ikan-ikan. Saudara, Petrus biasanya orang yang vokal, biasanya orang yang saklek. Dia pernah berkata, Tuhan, sepanjang malam aku bekerja keras. Tidak ada satu ekor pun masuk ke dalam jalaku. Tetapi karena Tuhan yang berfirman, karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang berkata, maka aku melakukan juga. Artinya apa, saudara? Di dalam ketaatan mendatangkan berkat. Katakan amin. Di dalam ketaatan mendatangkan mujizat. Saudara, kalau kita taat sama Tuhan, kita taat sama firman Tuhan, kita pasti mengalami mujizat berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kita. Tuhan mau kita memiliki hati yang taat. Waktu kita taat, kita akan melihat tangan Tuhan yang dahsyat itu memberkati saya, memberkati saudara. Tuhan, Kau melihat kami, anak-anak-Mu, mau taat sama Tuhan, taat firman Tuhan. Kami percaya mulai hari ini, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami akan melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Demikianlah telah kita dengarkan bersama program Suara Gembala yang telah disampaikan oleh Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Tuhan Yesus memberkati.